Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida, NIM A1H11923, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Langsung saja, pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar atau haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran adalah pola-pola umum kegiatan guru untuk anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Konsep dasar strategi pembelajaran yaitu: 1. Menentukan perubahan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, menentukan pilihan atas pendekatan masalah belajar mengajar. Yang ketiga, memilih prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Yang kelima, menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran yaitu: 1. Strategi pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Dalam strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. 2. Strategi pembelajaran tak langsung, yaitu pada strategi pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator, bukan seorang penceramah, tetapi seorang guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, yaitu lebih menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik, yaitu hanya beri orientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, berbasis aktivitas. Misalnya, guru dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dan meningkatkan analisis peserta didik. Yang kelima, strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pola-pola belajar siswa. Menurut Robert M. Genne, membedakan pola-pola belajar siswa ke dalam 8 tipe, yaitu tipe pertama yaitu signal learning atau belajar isyarat, dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat involuntary atau tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Yang kedua yaitu stimulus respon learning atau belajar stimulus respon, yaitu kemampuan tidak datang tiba-tiba tetapi mulai latihan respon yang dapat diatur dan dikuasai. Tipe ketiga yaitu chaining atau rantai atau rangkaian. Chaining adalah belajar menghubungkan satuan ikatan stimulus respon yang satu dengan yang lain. Tipe keempat yaitu belajar association atau association verbal, membentuk pola hubungan dengan unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti. Yang kelima yaitu discrimination learning atau belajar diskriminasi. Discrimination learning atau belajar mengadakan pembeda. Dalam tipe ini, anak didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara dua perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya. Kemudian memilih pola-pola respon yang dianggap paling sesuai. Yang keenam yaitu concept learning atau belajar konsep. Konsep learning adalah belajar pengertian dengan berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya. Ia membentuk suatu pengertian atau konsep. Kondisi utama yang diperlukan adalah menguasai kemahiran diskriminasi dan proses kognitif fundamental sebelumnya. Yang ketujuh yaitu rule learning atau belajar aturan. Rule learning belajar membuat generalisasi hukum dan kaidah. Pada tingkat ini, siswa belajar mengadakan kombinasi berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal atau induktif, deduktif, analisis, sintesis, asosiasi,
diferensiasi, komparasi, dan kausalitas. Yang terakhir yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving adalah belajar memecahkan masalah. Pada tingkat ini, para anak didik belajar merumuskan, memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi. Sistem belajar mengajar. Para ahli teori belajar telah mencoba mengembangkan berbagai pendekatan atau sistem pengajaran proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu inquiry discovery learning, yang kedua expository learning, yang ketiga master learning, yang keempat yaitu humanistic education, yang kelima pengorganisasian kelompok belajar. Yang pertama, inquiry discovery learning. Inquiry discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru mengajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pembedakan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu expository learning. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan memecahnya saja secara tertib dan teratur dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu mastery learning. Adanya variasi penguasaan bahan ini mencerminkan adanya variasi kemampuan para anak didik. Menurut Carroll, setiap anak didik akan mampu menguasai bahan kalau diberikan waktu atau kesempatan yang cukup untuk mempelajarinya sesuai dengan kapasitas masing-masing anak. Yang keempat yaitu humanistic education. Dalam kenyataan, tidak bisa disangkal bahwa kemampuan dasar kecerdasan para siswa sangat bervariasi secara individual. Yang kelima yaitu pengorganisasian kelompok belajar. Memperhatikan berbagai cara, pendekatan atau sistem belajar mengajar seperti diuraikan sebelumnya selama proses pembelajaran. Implementasi belajar siswa. 1. Organisasi belajar yang merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas-fasilitas atau perencanaan instruksional, yaitu alat atau media untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, organisasi belajar lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar. Yang ketiga, menggerakkan anak didik yang merupakan usaha membangkitkan dan mengarahkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, memantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan instruksional yang telah didesain sebelumnya. Yang kelima, penelitian yang lebih bersifat penafsiran atau asesmen, yang mengandung pengertian yang lebih luas dibanding dengan pengukuran atau evaluasi pendidikan. Hakikat belajar mengajar. Pada hakikatnya, belajar mengajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar, misalnya perubahan fisik dan lain-lain. Ciri-ciri belajar mengajar yaitu 1. Belajar mengajar memiliki tujuan yaitu untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat suatu prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan kedisiplinan. Yang ketujuh, adanya batas waktunya. Yang kedelapan, adanya evaluasi pada tahap akhir. Komponen-komponen belajar mengajar yaitu tujuan. Yang kedua, ada bahan pelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ada metode. Yang kelima, ada alat. Yang ketujuh, sumber pelajaran.
Yang kedelapan yaitu ada evaluasi. Pendekatan belajar mengajar. Pendekatan dalam Kamus Berbahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk menghadap hubungan dengan orang yang diteliti. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual ini dapat memungkinkan perkembangan potensi-potensi masing-masing siswa secara optimal. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok suatu waktu memang perlu dilakukan karena hakikatnya siswa adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain atau makhluk yang kecenderungan untuk hidup bersama. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan teknik pemecahan masalah. Yang kelima yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendekatan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Misalnya, ketika lonceng tanda masuk kelas telah berbunyi, anak-anak jangan dibiarkan masuk dulu, tetapi mereka disuruh berbaris di depan pintu masuk dan ketua kelas diperintahkan untuk mengatur barisan. Kemudian anak berdiri sambil mengontrol mereka dan dipersilakan masuk ke dalam kelas satu persatu sambil mencium tangan gurunya. Di situ pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik daripada sekedar bicara atau tidak pernah berbuat sama sekali. Pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid melalui cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini merupakan pembiasaan bagi anak yang sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak kemudian hari. Pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid melalui rangsangan verbal maupun nonverbal melalui sentuhan emosi atau perasaan. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan mendalgunakan nilai guna dari suatu ilmu untuk kepentingan hidup anak didik. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan cara membimbing perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Yang terakhir yaitu pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada dalam diri siswa. Metode belajar mengajar. Pengertian metode. Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri metode yang baik yaitu 1. Berpadunya metode dari segi tujuan, berpadunya metode dari segi materi pembelajaran. Yang kedua, dapat mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. Yang ketiga, dapat mengembangkan materi. Yang keempat, memberi keleluasaan pada siswa untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Macam-macam metode, yaitu pertama metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan atau seorang guru kepada siswa-siswinya.
Metode ini hanya cocok digunakan untuk menyampaikan materi yang berkenan dengan pengertian-pengertian atau konsep-konsep dalam pembelajaran. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pernyataan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa ke guru. Metode ini dimaksudkan untuk memotivasi berpikir dan membimbing siswa dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara menyampaikan pelajaran di mana guru bersama-sama siswa mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Metode diskusi salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapat. Yang keempat, metode kisah atau cerita. Al-Quran dan Al-Hadis hanya meredaksikan kisah untuk menyampaikan pesan-pesannya, seperti kisah para malaikat, para nabi, umat terkemukakan pada zaman dahulu. Dalam kisah ini tersimpan nilai-nilai pedagogis, religius yang memungkinkan siswa dapat meresapinya. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan atau receiver. Pada anak usia dini, media pembelajaran sangat penting karena dalam penyampaian materi pada anak usia dini akan lebih cepat ditangkap dengan media pembelajaran tersebut. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat secara langsung. Media audio yaitu media yang dapat didengar. Manfaat media pembelajaran yaitu 1. Informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Yang keempat, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang keenam, memberikan perangsang, pengalaman, dan prestasi yang sama bagi siswa. Baik, itulah materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.